اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, selamat berjumpa kembali kita bersama pemateri kita, Bapak Dr. Andes Haji Iswan Muhammad Isa, dalam kajian-kajian beliau yang telah lalu. Untuk kajian kali ini, kita sering mendengar dalam keseharian tentang kata musibah maupun ajab, terutama kita saat terjadi bencana pada suatu wilayah. Bagaimana pandangan rasionalitas Qur'ani terhadap penggunaan kata musibah ini, Pak Iswan? Mohon Pak Iswan menjelaskan. Terima kasih, Pak Ripin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita dalam keadaan sehat semua, ridha Allah atas kita semua. Emang musibah ini cukup menarik juga karena sering dibahas di dalam berbagai forum maupun dakwah-dakwah yang disampaikan oleh para mubaligh. Sebelum saya membahas musibah, saya pengen menyampaikan dulu bahwa sebelumnya kita sudah membahas tentang kitab Mubin di tema 40, dan kita paham bahwa kitab Mubin itu adalah suatu sistem dari dunia wujud ini yang ditetapkan Allah berdasarkan qada Allah, berdasarkan hukum-hukum alam, dan prosesnya juga kita sudah paham melalui proses kun fayakun. Ini pun sudah kita bahas di tema 37 yang lalu. Nah, dalam apa yang kita bahas kemarin itu, kita sudah membedakan ada dua jenis akibat yang kita sebutkan, yaitu sebagaimana adanya dan sebagaimana harusnya. Nah, sebagaimana adanya ini adalah sistem-sistem yang diatur di dalam qada, yang diatur oleh Allah dengan dunia hukum wujud ini, dan tanpa campur tangan manusia. Jadi semuanya berjalan sebagaimana adanya. Seperti kita lihat misalnya perputaran planet, perputaran terbitnya matahari, dan segala macam fenomena-fenomena alam yang tidak ada campur tangan manusia. Nah, ini dunia wujud sebagaimana adanya. Nah, yang kedua, saya katakan sebagaimana harusnya. Nah, sebagaimana harusnya ini yaitu adanya keadaan di dalam hukum-hukum dunia wujud ini, fenomena-fenomena yang timbul ini akibat adanya campur tangan manusia. Campur tangan manusia yang disebabkan oleh baik perbuatan fisiknya maupun perbuatan-perbuatan akibat pemikiran-pemikiran yang ada di dalam diri manusia. Nah, dua perbuatan ini, baik sebagaimana adanya maupun sebagaimana harusnya, ini menghasilkan fenomena-fenomena akibat di mana fenomena-fenomena itu bisa menyentuh manusia, bisa menyentuh kita. Misalnya adanya gunung meletus, kita terkena. Itu fenomena dunia wujud tanpa campur tangan manusia. Adanya juga fenomena-fenomena yang akibat yang dilakukan oleh manusia, kita juga bisa terkena. Nah, seseorang atau kelompok yang terkena daripada fenomena-fenomena inilah yang disebut di dalam Al-Quran dengan istilah musibah. Musibah dari kata asabah yang maksudnya menyentuh atau terkena, menyentuh atau terkena. Nah, jadi apa yang Pak Arifin katakan tadi, berarti musibah adalah sesuatu
akibat baik dari sistem alam maupun sistem alam yang sudah dipengaruhi manusia yang akibatnya terkena pada diri kita atau manusia secara umum. Artinya musibah bisa disebabkan peristiwa alam karena ketetapan Allah. Iya, iya. Dalam sistem kita mubin dan karena adanya campur tangan atau perbuatan manusia. Iya, iya. Tadi kan sudah saya katakan bahwa berarti ada dua. Ada dua. Pertama, karena sistem yang ditetapkan oleh qada Allah melalui kun fayakun. Nah, ada juga sistem yang karena ada campur tangan manusia. Nah, ini dapat kita lihat di dalam informasi yang disampaikan oleh Allah. Nah, misalnya kalau kita lihat di dalam surah Al-Hadid ayat 22, di situ dikatakan Allah berfirman, ma asaba man musibah fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Jadi Allah katakan bahwa apa yang terjadi yang menimpa apa yang segala musibah yang terjadi di bumi maupun di dalam diri kalian itu melainkan illa fi kitab, melainkan ada di dalam kitab. Nah, kita sudah bahas bahwa kitab yang dimaksud itu adalah sistem-sistem yang kita sebut dengan kitab mubin. Nah, sistem-sistem inilah yang berproses menimbulkan fenomena. Nah, ini inilah yang menimbulkan sebab akibat yang terkena diri kita. Nah, selanjutnya Allah mengatakan musibah itu timbul apa? Mangqabla an nabra'aha. Jadi sistem-sistem itu sebelumnya sudah ditetapkan oleh Allah. Misalnya sebelum Allah memunculkannya, nabra'aha, sebelum Allah kalau di terjemahan itu biasanya sebelum Allah menciptakannya. Padahal menciptakan kan kita mengenal juga dengan kata khalaq, kan, khalaqa. Nah, di sini Allah menggunakan kata nabra'aha. Nabra ini dari kata bara ini artinya bisa juga menceritakan, bisa juga memunculkan, atau bisa juga melepaskan atau membebaskan. Nah, ini arti daripada nabra'aha. Nah, jadi apa yang terjadi daripada sistem-sistem itu yang sudah ada di dalam kitab, dalam suatu sistem dari sejak awal azali ditetapkan oleh Allah. Nah, itulah yang mengena diri kita. Oleh sebab itu Allah katakan itu sudah ada di dalam kitab, ada di dalam suatu sistem. Nah, misalnya tsunami itu tidak dipikirkan, tidak dibuat oleh manusia, tidak ada campur tangan manusia. Nah, itu kita terkena oleh tsunami. Terus adanya patahan-patahan dalam ilmu geologi itu kita tahu yang menyebabkan gempa ataupun gunung Merapi. Nah, ini semuanya akibat adanya sistem-sistem sehingga menimbulkan peristiwa-peristiwa alam. Nah, ini yang pertama. Nah, yang kedua, karena yang tadi kita sebut tadi ada dua, campur tangan manusia. Nah, campur tangan manusia ini diinformasikan juga Allah. Allah menginformasikan di dalam Asy-Syura ayat 30. Di situ Allah mengatakan wa ma ashabakum, dan tidaklah tidaklah suatu menimpa kamu itu min musibah, daripada musibah itu fabima kasabat aidikum, melainkan karena fabima, dengan apa yang telah kamu lakukan dengan tangan-tangan kamu itu, kata Allah. Artinya bahwa musibah yang kedua ini itu disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Oleh sebab itu Allah melanjutkan ayatnya dengan wa ya'fu an katsira. Oleh sebab itu Allah memaafkan. Nah, Allah memaafkan ini maksudnya atas perbuatan manusia.
Nah, pada ayat yang pertama tadi Allah tidak ada mengatakan Allah memaafkan karena itu adalah suatu peristiwa-peristiwa alam yang terjadi. Nah, untuk lebih jelas lagi mungkin dapat kita lihat di surah Ar-Rum 41. Nah, ini ayat sering dibawakan oleh para mubaligh. Ini Allah berfirman mengatakan zaharal fasada fil barri wal bahr. Fil barri wal bahri ini telah terjadi kerusakan baik di darat maupun di laut bima kasabat aidin nas, dengan apa yang telah diperbuat oleh tangan-tangan manusia. Ini sangat jelas Allah mengatakan bahwa musibah yang terjadi itu disebabkan oleh tangan-tangan manusia sehingga terjadilah musibah. Nah, musibah di sini fenomena-fenomena kerusakan ini, fenomena-fenomena kerusakan ini dapat kita lihat misalnya contohnya misalnya orang menebang pohon, orang menggali bahan-bahan material sehingga terjadi tanah longsor. Nah, ini kan berbagai musibah yang menimpa itu itu karena ulah-ulah manusia. Nah, mungkin sekarang dengan zaman modern dengan segala teknologi yang canggih ini orang bukan lagi sekedar mengeksplorasi alam, tapi kita sudah pada tahap eksploitasi, sudah tahap sudah tahap menghabiskan sumber-sumber daya alam sehingga merusak daripada sistem yang telah Allah tetapkan keseimbangan di dalam sistem kitab mubin yang sudah kita bahas itu gitu. Nah, ini tidak memilih ini yang terkena ini. Apakah orang taat, orang tidak? Nah, musibah ini semuanya semuanya terkena di dalam peristiwa-peristiwa musibah ini gitu. Tadi Pak Iswan katakan bahwa akibat perbuatan manusia. Iya, perbuatan. Apa saja bentuknya Pak Iswan? Nah, kalau perbuatan manusia yang mengakibatkan itu di dalam Al-Qur'an kan kita mengenal istilah yang namanya fasad dan fasik gitu. Nah, fasad adalah perbuatan kerusakan pada fisik, pada material, penebangan hutan, eksplorasi tambang sehingga lingkungan, sehingga segala macam itu. Nah, itu namanya perbuatan fasad. Makanya Allah mengingatkan wala tufsidu fil ardi. Jangan kau rusak, menggunakan kata fasad itu kan tufsidu, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kau rusak alam semesta ini, bumi ini setelah Allah mengislahnya, memperbaikinya, membuat keseimbangan di dalam sistem yang ada di bumi ini. Nah, itu satu, orang yang fasad. Orang yang fasad itu dia merusak. Seperti pada waktu itu kita bahas tentang waktu manusia mau dijadikan khalifah, malaikat mengatakan mayyubsidu fiha, orang yang suka merusak di bumi. Nah, pada waktu itu memang makhluk al-bashar itu kerjanya merusak, membunuh sesamanya dalam rangka survive, merusak pohon-pohonan. Nah, ini yang dinamakan fasad. Yang kedua, ini disebabkan oleh fasik. Fasik ini akibat dari pemikiran-pemikiran. Nah, dari pemikiran-pemikiran itulah moral pemikiran-pemikiran di dalam penilaian-penilaian manusia itu menjadi melenceng dari apa yang ditetapkan Allah, sehingga dia membuat suatu perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain. Misalnya kaum fasik, kaum fasik, orang-orang fasik di Mekah, orang-orang yang dikatakan Allah orang-orang kafir, orang-orang fasik. Nah, itu merusak, tapi munculnya dari dari pemikiran-pemikiran manusia. Nah, jadi kalau tadi ditanya, jadi kerusakan ini ada dua jenis, bisa dari sistem kitab mubin, dari sebagaimana adanya, sebagaimana harusnya, dan akibat kerusakan itu disebabkan oleh dua sifat pada manusia, yang campur tangan manusia tadi, dua sifat. Pertama sifat fasad,
Yang kedua sifat fasik. Nah ini yang menyebabkan kerusakan-kerusakan nih Pak Rifin. Bagaimana kita menyikapinya Pak Iswan? Nah kalau menyikapinya itu biasanya kita bilang sabar jalan kan gitu ya. Nah ini pun sudah disampaikan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah. Kalau kita lihat di ayat 155 sampai 157 itu Allah sudah mengatur gitu langkah-langkah apa yang bagaimana manusia menyikapinya. Nah, nanti bagaimana Allah sebagai yang maha besar untuk memberi pertolongan, nah itu sudah disampaikan oleh Allah pada ayat itu kan yang sering kita baca apa walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Jadi sering dikatakan diterjemahkan itu Allah akan menguji. Nanti kita bahas lagi makna ini apa arti ujian ini Allah akan menguji dengan segala sesuatu itu dengan min khauf, dengan rasa ketakutan, rasa kelaparan, atau dengan harta benda min naqsin wal amwal. Itu dengan harta benda terus min nafsin wal amwal, terus Lampus. Wa anfusikum, diri, artinya bisa menyebabkan kematian, wassamarat, tumbuh-tumbuhan. Nah, karena pada waktu itu tumbuh-tumbuhanlah yang menjadi pusat, buah-buahan itu menjadi pusat ekonomi. Jadi bisa kerusakan ekonomi, kelaparan itu. Nah, ini tapi kata Allah wabasyiril, sampaikanlah kepada orang-orang yang berita gembira ini, kepada orang-orang yang sabar, ya kan? Wabasyiril ladzi kepada orang-orang yang sabar. Nah, orang yang sabar ini yang mana? Yang mana? Nah, ini Allah katakan kepada Allah yang katakan orang yang sabar ini allazina iza asabathum musibah. Jadi orang yang telah ditimpa musibah itu dia mengatakan qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya dia katakan bahwa kembalikan kepada Allah, ketika dia ditimpa musibah itu. Nah, orang-orang inilah nanti kata Allah akan mendapat akses kepada Allah, akan mendapat hubungan di mana Allah akan memberi petunjuk, memberi rahmat kepada orang-orang yang ditimpa musibah ini. Memberi petunjuk artinya dengan adanya musibah itu mungkin kita dapat ilmu pengetahuan baru, bagaimana menyikapinya, bagaimana memperbaikinya, bagaimana menghadapi hari-hari selanjutnya. Misalnya banjir, berarti harus buat rumah tinggi. Jangan udah tahu banjir buat rumah makin rendah, kan gitu. Nah, sudah tahu kita daerah panas, buat rumah jendelanya dikit. Nah, ini yang ini. Makanya Allah mengatakan ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa ulaika humul muhtadin. Nah, orang inilah yang mendapat salawatum mir rabbihim, mendapat akses, mendapat hubungan, mendapat salawat ini artinya akses hubungan dari Tuhan mereka, ya, dan warahmah, dan mendapat rahmat. Nah, rahmat di dalam bahasa Arab ini terdiri biasanya antara Rahman dan Rahim. Kita sudah pelajari juga pemikiran Rahman itu bagaimana. Nah, nanti wa ulaika umul muhtadun, petunjuk. Nah, jadi mereka akan mendapat petunjuk dalam arti kata dengan musibah-musibah itu mereka punya makin bertambahlah pengetahuannya, makin dekatlah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi di awal tuh kita telah menjelaskan musibah itu bergandengan Azab. dengan azab. Nah, Iya. ini bagaimana tentang azab nih Pak? Nah, ini yang kadang-kadang selama ini kan kita kadang-kadang, apalagi saya ingat pada waktu itu peristiwa tsunami ya di Aceh.
peristiwa tsunami di Aceh ini banyak kita mendengar, hai kaum kita yang orang yang beriman, insaflah, Allah sudah memberi hukuman, sudah memberi peringatan bagi kita dengan terjadinya tsunami ini, ya Allah mengirimkan azabnya dengan memberi peringatan. Nah ini kan tidak logis. Artinya tidak logis ini, masa Allah mengazab, Allah memberi peringatan manusia, mengirimkan ke azab kepada orang-orang yang tidak berdosa. Kita tahu tempat-tempat ibadah waktu itu ikut hancur, orang baik, orang jahat, orang apapun ikut ikut meninggal gitu kan. Nah, kalau azab ini diberikan Allah kepada balasan Allah langsung kepada orang yang melakukannya. Ini namanya azab, punishment, balasan-balasan pada individu atau kelompok. Individu atau kelompok, dia tidak mengena orang lain gitu. Nah, kita lihat di dalam Al-Quran misalnya Nabi Nuh, ya kan, yang baik disuruh lari dulu, peristiwa Nabi Lut segala macam, baru Allah mengirimkan azab. Jadi perbuatan dosa orang lain yang tidak berdosa tidak akan menanggungnya. Nah, ini yang dikatakan Allah di dalam di dalam Al-Quran itu. Kalau kita lihat di Al-An'am 164, Allah mengatakan wala tuziru waziratun wizra ukhra. Jadi Allah itu tidak akan menimpakan dosa seseorang kepada orang lain yang tidak melakukannya. Jadi kalau kita kan nyaman dulu mengatakan bahwa kau melakukan itu, nanti kami 40 rumah kiri kanan semua nanggung dosa. Nah ini kan suatu pemikiran-pemikiran yang tidak Qur'ani gitu. Nah jadi azab adalah yang diberi langsung kepada orang yang melakukannya. Musibah adalah akibat dari sistem alam atau perbuatan manusia yang dapat menimpa kita. Apa kesimpulan yang dapat kita ambil, Pak? Ya mungkin kesimpulan, kalau kita bicara soal kesimpulan, mungkin sudah dapat dipahami tadi bahwa musibah bukanlah azab. Nah musibah ada karena sistem alam, ada karena perbuatan manusia. Nah musibah ini bisa mengena manusia, baik yang melakukannya, yang tidak melakukan perbuatan itu, sama-sama terkena musibah itu. Sedangkan azab adalah balasan Allah yang langsung kepada individu atau kelompoknya, tapi tidak ditimpakan kepada orang lain. Karena Allah tidak akan menimpakan dosa seseorang kepada orang lain. Nah saya kira hanya itu yang dapat saya sampaikan, Pak Arifin, dalam bahasan ini. Demikian pemirsa yang budiman di rumah, penjelasan dari Bapak Iswan. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menambah hasanah ilmu kita dan menjadikan pengetahuan baru bagi kita. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.